tari. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah sampaikan ini istimewa. Jadi kali ini Hari Tari Dunia ini ada di bawahnya panggung yang biasanya hanya panggung pertunjukan di sekitar pendopo, teater besar, teater kecil. Ini sak kampus dipakai semuanya dan masih diimbui di luar kampus. Di luar kampus sebagai salah satu produk kajian embrio untuk langkah-langkah selanjutnya yang tadi sudah disampaikan Ketua Jurusan, bahwa ke depan kami akan memposisikan program ini Hari Tari Dunia itu jadi Hari Tari Dunia kali ini masih di Surakarta, besok ada di mana-mana. Jadi programnya kawan-kawan ini ada di mana-mana. Sebagai gagasan awal, salah satunya yang kemarin-kemarin didiskusikan dengan Pak Rektor, termasuk di Banyuwangi, di Blora, di Cilacap, Banyumas, di Ponorogo. Dan pasukannya dari teman-teman yang akan bergerak ini ada di bawah naungan pion-pion. Jadi Hari Tari Dunia ke-18 ini masih dipimpin oleh pion-pion yang sejak awal melahirkannya. Nah, di antaranya Pak Eko Supriyanto yang sejak awal, lalu Pak Eko Supendi itu yang punya pasukan yang tadi saya sebutkan, pasukan sapu jagatnya di bidang manajemen, dan anak-anak sapu jagat yang sudah lulus dari sapu jagatnya visi itu ada di mana-mana, dan itu nanti yang akan bergerak. Dan sekarang sudah mulai di proses awal-awal. Itu yang juga kali pertama di Hari Tari Dunia ini mengikut sertakan komunitas masyarakat yang mendukung program ini, meskipun baru satu titik, yaitu yang ada di skena 1, itu komunitas masyarakat dari Sangiran di bawah bimbingan Fakultas Seni Pertunjukan. Itu kawasan binaan ISI Surakarta, Fakultas Seni Pertunjukan. Itu membantu mendukung di bidang manggungan. Baru kali pertama kami melibatkan, dan tahun besok itu akan ada komunitas-komunitas masyarakat yang akan bergabung dengan ISI Surakarta. Ini menjadi bahan kajian nanti pasca kegiatan ini akan menjadi bahan diskusi kami di internal jurusan tari, khususnya untuk langkah-langkah selanjutnya dengan adanya keterlibatan masyarakat yang bergabung dalam program Hari Tari Dunia selanjutnya. Itu intinya. Kemudian yang terakhir dari prakata saya ini, bahwa tadi sudah disebutkan ada 3 program utama, ada festival, ada skena, ada 24 jam menari. Nah, mereknya Hari Tari Dunia di ISI Surakarta itu yang 24 jam menari itu memang tantangan ya buat nginceng 24 jam. Nah, itu tantangannya nanti wartawan nginceng 24 jam. Jadi asik juga itu menari 24 jam. Juga baru kali pertama tari punya saudaranya tari itu adalah Kerawitan dan Pedalangan. Tahun ini mereka nyengkuyung hajatnya Hari Tari Dunia lewat ranah mereka. Bukan hanya tari sebagai
iringan tari, tetapi bukan karawitan sebagai iringan tari, tapi kelompok karawitan nyengkuyung hajatnya tari, pedalangan nyengkuyung hajatnya tari. Menurut saya yang ada hubungannya, karena tari tidak berdiri sendiri. Di dalam tari itu ada musik tari, ada cerita-cerita wayang dan seterusnya. Itu saudaranya tari. Tapi itu masih dalam proses kajian, jadi belum kami membuka secara bebas. Jadi ini masih dalam kajian, tentu saja masih berupa embrio. Nanti setelah jadi kajian itu akan bagaimana langkah selanjutnya, apakah itu embrio itu dirawat, apakah digugurkan, itu nanti. Tapi harapannya embrio itu akan menjadi besar sehingga Hari Tari Dunia Isi Surakarta ini akan menjadi ada di mana-mana. Itu dari kami. Oleh sebab itu nanti akan selanjutnya dipandu langsung oleh yang menangani di bidangnya, yaitu di 3 bidang itu. Sebelum masuk di 3 bidang, mohon bantuannya Pak Eko, ini penggagas skena menari. Ini memang belum banyak yang tahu, Pak. Kami harus juga belajar. Ide Pak Eko ini luar biasa, maka ini saya menjelaskan keliru nanti kodur nanti. Pak Eko langsung mau monggo Mas Eko. Terima kasih Mas Hari. Ini guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Terima kasih teman-teman media yang sudah tahu. Beberapa teman panitia juga sudah ada di sini. Terima kasih atas rawuhnya, dan kami sangat semangat sebetulnya setiap tahun. Kadang menjelang Hari Tari semangatnya bertambah, walaupun di awal-awal mungkin untuk pro gitu. Karena sekarang kita ngurusin pembiayaan sendiri dan lain sebagainya. Jadi akan lumayan pelik untuk masalah yang berhubungan dengan membuat pergerakan yang lumayan cukup besar di kampus kami. Ke-18 bukan umur yang pendek sebetulnya, jadi lumayan panjang perjalanan kami dimulai tahun 2007. Saya, Mas Kebu, Mas Wahyu Diarto, Pak Joko Aswoyo, yang Bu Mami dulu yang mengawali awal-awal kita membuat dan merayakan Hari Tari Dunia atau World Dance Day yang sebetulnya sudah dicanangkan oleh UNESCO sudah sejak lama. Sejarahnya nanti teman-teman media pastinya bisa Google paling gampang itu. Tapi yang menarik adalah kami dari awal memberlakukan Hari Tari Dunia itu dengan satu motivasi penting bahwa dance never end. Dan ini yang membuat kami merasa bahwa tagline dari 24 jam menari Isi Surakarta adalah menjadi tagline yang utama untuk perayaan di Isi Surakarta. Dan alhamdulillah sudah banyak dikerjakan dan menjadi inspirasi yang lumayan keren dari teman-teman daerah yang lain. Banyak sekali, bahkan 2009 kalau tidak salah atau 10 ketika Pak Jokowi menjabat wali kota, yang akhirnya kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota Solo. Dari situlah kita mulai menggaungkan Hari Tari Dunia kerjasama antara Isi Surakarta dan Pemkot Solo, yang akhirnya setelah Pak Rudi kemudian agak sedikit panjang ceritanya, narasinya, dan sampai akhirnya kita terpisah dengan menggunakan Pemkot Solo menggunakan Solo Menari, kami tetap menggunakan dengan 24 jam menari. Sekilas dari Hari Tari Dunia Isi Surakarta. Dan tahun ini karena sudah lumayan tua, sudah mulai lumayan sustain gitu. Saya bilang sustain karena tadi di awal juga walaupun tersendat karena masalah dana, institusi kami juga masih satker, jadi pendanaan juga masih harus bergotong royong dari beberapa macam fakultas. Tapi tahun ini dengan restu Pak Rektor dan teman-teman pejabat dari Sivitas Akademika Isi Surakarta lumayan mendapatkan respon yang luar biasa. Mungkin tidak dana, gitu, tapi support, spirit, dan juga semangat dari teman-teman kampus yang luar biasa. Pak Rektor dan para
pejabat yang ada di ISI Surakarta. Termasuk Bukajur. Ini Bukajur ini juga sudah tahun ini lumayan mendapatkan tugas yang lumayan berat karena banyak kegiatan yang digaungkan oleh ISI Surakarta. Selain nanti kami akan cerita banyak tentang apa event-event yang akan dikerjakan tahun ini oleh ISI Surakarta, terutama di jurusan tari di Fakultas Seni Pertunjukan. Yang menarik lagi tahun ini, dan saya Mas Bebo, Mas Eko Supendi, Mas Wahyu Diarto, Bu Mami merasa bahwa it has to be different in every year. Jadi saya merasa setiap tahun nggak bisa sama kita, karena kami dari akademisi. Jadi sikap-sikap kritis itu harus tertanam di awal. Selain akademisi dan kita mengelola bidang pendidikan di kesenian juga, tapi minimal dengan lebih mengulik lagi apa sih yang kita bisa kerjakan, tidak hanya pentas. Karena penari seni kadang-kadang sangat suka dijadikan objek terus gitu. Dan kami merasa objek itu tidak harus selamanya jadi objek, dan seni tari terutama harus pada saatnya harus menjadi subjek. Dan kami merasa hasil karya kami di ISI Surakarta, karya-karya cipta kami di S1, S2 maupun S3 luar biasa penting untuk perhelatan dunia seni pertunjukan yang ada di Indonesia, bahkan dunia sebetulnya. Jadi ini yang memotivasi kami, saya dan tim yang merasa bahwa tahun ini harus berbeda. Kenapa skena bersua, bercengkrama dan berkelana? Ini sebetulnya bahasa-bahasa fashion dan bahasa musik-musik underground yang ada di sosial media muncul tahun lalu kira-kira. Yang ini sangat digemari anak muda, dan unfortunately celakanya lagi saya tanya sama anak saya, Kak, bapak lagi pengen garap niki loh Kak. Saya cerita sama anak saya, hari tari dunia itu pripun Pak Sani kita itu pripun, karena anak saya sekarang 18 tahun kuliah dan tahu itu perkembangan bapaknya dari dosen penari, kadang payu kadang enggak gitu. Jadi merasa bahwa sudah saatnya anak saya harus terlibat gitu. Terlibat mungkin tidak harus terlibat mentas atau nari atau PY, tapi bahwa sebetulnya saya juga ini anak muda Gen Z yang memang harus diajak ngobrol terus gitu. Dan anak saya kemudian, iya Kak yo, di tari itu kita tuh kan selalu bertemu gitu. Anak saya itu kebetulan kenal sama Peter Sellers, Godfather-nya sebetulnya. Salah satu mentor saya dari Amerika namanya Peter Sellers, itu yang dulu ketika ketemu beberapa tahun setelah dia agak gede gitu, dia bilang, dia tanya sama anak saya dengan bahasa Inggris, dia tanya, menurut kamu apa yang penting dari di dunia ini? Wah, anak saya tuh cerita mainan lah, cerita rekreasi lah, apa-apa. Tapi Peter bilang begini, Vimala, kamu harus tahu bahwa yang paling penting di dunia ini adalah bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang akan menghasilkan pertemuan-pertemuan yang baru. Dan kemudian pertemuan-pertemuan itu akan menghasilkan sebuah diskusi, dialog yang panjang dan tidak akan terputus secara silaturahmi. Dan akhirnya, in the end of the day, we have to make a peace. Kita harus berkarya. Jadi itu yang digaungkan anak saya. Skena loh Pak. Skena itu saat ini lumayan keren tinggal dari cacah Gen Z. Ngopi-ngopi tiap hari. Ngopi-ngopi tiap hari. Anak saya tuh tak pasang GPS tuh anak saya ngopinya. Ketika saya tahu ada kopi iki, warung iki, kopi iki gitu. Ternyata emang bersua, bercengkrama dan kemudian berkarya. Biasanya adalah anak saya membuat apa tugas-tugas kuliahnya. Nah ini yang menjadi penting, dan di tari menurut saya yaitu untuk sebagai sikap kritis kita dari akademisi di ISI Surakarta bicara tentang seni pertunjukan yang tadi saya katakan adalah sudah selayaknya dan selazimnya kita selalu dianggap sebagai objek, ya kita harus menjadi subjek sekarang. Kita harus kritis, dan dengan kritis itu kita sekarang akan menemukan satu sikap-sikap yang baru. Nah menurut saya skena dari Gen Z ini menjadi sikap kritis kita dari seni pertunjukan, tari terutama. Bahwa dengan tari kita banyak bertemu. Pergelaran yang 18 tahun itu sudah banyak bertemu dengan teman-teman. Bahkan sekarang di tahun ini ada sekitar 120-an kontingen dari seluruh Indonesia. 131 yang saya lupa. Pak Ketua lebih paham. 131 kontingen atau apa ya, talent atau tim dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar.
Dan ini tak setiap tahun tidak berkurang, justru semakin bertambah. Kita tahun ini menolak lumayan banyak grup yang akan datang. Jadi karena kita batasi dengan skena tadi dan juga dengan event yang sebetulnya ya mulai pelan-pelan lah setelah pandemi kita tidak mengerjakan apa-apa, kita pelan-pelan harus mulai kembali lagi pada performance kita sebenarnya. Oke, akhirnya dengan skena ini kami putuskan tagline bertemu, bersua, berkelana dan bercengkrama dan berkelana ini adalah tagline yang paling penting untuk di dunia tari saat ini. Karena dengan bertemu kita akan banyak diskusi dan riset ya kalau di kampus kami banyak memberikan satu perspektif tentang bagaimana tari itu tidak hanya hitungan siji tambah siji ping 8 kasih musik kasih kostum gitu. Tari itu tidak hanya tradisi, tari tidak hanya tari yang kontemporer, tapi tari bisa menjadi sebuah penghasilan yang cuannya juga akhirnya juga bisa muncul gitu kalau kita bersikap kritis dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tahun ini yang membedakan selain skena tetap dengan 24 jam menari, dan tahun ini kita gabung dengan teman-teman 24 jam pemusik dan komposer yang juga ikut bergabung bersama kita, yang sangat membedakan. Dan yang ketiga festival, karena kita merasa teman-teman dari daerah yang ingin mempertunjukkan hasil karyanya, hasil kerjanya dengan disanggar-sanggar juga perlu diperlihatkan, diapresiasi, bukan menjadi objek ya kita, tapi justru saya melihatnya justru malah penonton yang akan datang. Saya tahun 2019 melihat yang datang itu ribuan. Justru itulah yang menjadi kenyataan bahwa sebetulnya subjeknya bukan di para pemain atau pelakunya, tapi justru malah penonton. Bagaimana sebetulnya kita juga ingin merasa memiliki dan merasa mengapresiasi dan juga merasa penting untuk ada silaturahim yang ketara dan jelas pada pekerja seni. Ini tiga hal ini yang menjadi penting skena, kemudian 24 jam menari dan festival. Skena itu harapannya nanti ada teman-teman yang kita sudah kurasi dari tim kurasi untuk tidak hanya mementaskan karyanya, tidak hanya mempergelarkan karyanya, tapi juga akan membuka ruang diskusi pada saat pelaksanaan skena. Jadi nanti di jam 9 setelah pembukaan kita akan pindah ke ruang kampus di area sekitar jurusan tari, yang sebetulnya disitulah skena terjadi sampai sore. Jadi pentas tapi juga diskusi, ngobrol, dan juga apa sih yang akan dikerjakan dan bagaimana setelah memberikan atau membuat karya. Misalnya teman-teman dari Jakarta misalnya ada sanggarnya Suargo Loko yang kita juga pilih misalnya. Kenapa kemudian anaknya Mas Jakarta Suargo Loko itu bukan Mbak Dewi, adiknya Mas Dewi dan Mas Suryandoro, si Batara ini misalnya, adik kami tercinta ini belajar menari tari Jawa, sekarang sudah bisa ikut Indonesia Mencari Bakat dan menang di situ, dan kemudian bisa mendapatkan satu apresiasi yang berbeda dari ketika dia menari tradisi yang sudah ada. Dan langkah-langkah ini yang kemudian kita sikapi dengan sikap kritis untuk kita ajak diskusi, ngobrol, dan apakah perlu gitu kita menyebutnya sebagai sebuah garapan tari kontemporer. Ada skena-skena yang akan muncul di sana. Ada skena yang pertama adalah Gendoro Mardani, dan nanti juga akan ada sedikit kita beralih ke rumahnya Pak Gendoro Mardani. Ada patungnya Pak Gendoro di sini. Saya protes sama Mas Hari kalau saya dianggap anak durhaka, generasi muda yang tidak kenal gendon, tapi justru dianggap saya apa jenenge? Keluar dari pattern, keluar dari tradisi. Padahal kami, generasi kami dan di bawah kami justrulah yang meneruskan Pak Gendon. Dan kami merasa legasi beliau tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai. Tradisi itu tidak akan pernah mati di pemikiran kami, di tubuh kami, di sikap-sikap kritis kami selanjutnya. Jadi ada skena legasi Gendon Mardani. Ada skena hip dancing, ada tarian anak-anak. Ada skena difabel dance, ada skena tari-tarian difabel, ada tari rakyat folk dance, ada tari-tarian kontemporer atau contemporary dance, ada tari-tarian internasional yang juga berhubungan dengan teman-teman dari delegasi internasional.
Yang ini menjadi sangat penting untuk kita skenakan. Jadi tidak hanya pentas. Nanti pentasnya akan kita pentaskan di malam hari, tapi di acara sore, siang sampai pagi sampai sore itu adalah ajang saat kita untuk berdiskusi. Kita membuka seluas-luasnya. Yang kemudian 24 jam menari ada Mas Tony Brun, ada Mas Jarod Budidarsono. Tony Brun ini salah satu pemain dan pendiri Payung Hitam, Teater Payung Hitam di Bandung. Sekarang Dr. Tony Brun ini mengajar di ISBI Bandung. Kemudian ada Ibu Nyoman Yulima Raheni, MSN, ini salah satu pengajar dari kami dari ISI, dari Bali tapi tinggal di Solo. Kemudian ada Mas Jarod Budidarsono, salah satu pemain teater Gapit, salah satu guru kami juga penari kontemporer dan karyanya juga tak terhingga banyaknya. Kemudian ada Juliana Menesa Ordondu dari Mexico, kalau kita menyebutnya Mexico. Kemudian ada Hani Sulistiana dari ISBI Bandung, dari Bandung, MSN. Kemudian ada Safrizal dari Aceh. Ini menarik karena salah satu mahasiswa kami dari Pasca Sarjana ini dari Aceh ini sedang mengerjakan tesisnya berjudul Tarikat Tubuh dari Aceh. Nah, ini silakan dilihat dan dikunjungi. Ada Adi Saputra Cahyo, MSN dari Jombang. Ini penari yang memiliki motivasi dan memiliki trajektori penting terhadap bagaimana membentuk komunitas di daerah dengan sanggar-sanggarnya di daerah Jombang di Jawa Timur sana. Tapi ini kita nanti akan ulik bagaimana dia bisa memotivasi sikap ini menjadi sikap profesional dalam tarinya. Kemudian ada Yuba Arne, salah satu juga dosen dari ISBI Bandung. Ini salah satu alumnus kita di ISI Solo yang kiprahnya di Jawa Barat luar biasa, karyanya juga banyak. Ada Dr. Khairul Slamet, Mas Mehmet, komposer dari ISI Jogja yang akan bermain musik mengiringi para penari 24 jam dari ISI Jogja, dibantu oleh Mas Misbahuddin, kalau kita manggilnya Daeng Misbah dari Sulawesi Selatan, dari Selayar, Makassar. Ini juga akan memberikan membantu di musik. Dan Mbak Nur Handayani, kalau di IG-nya itu Nur Suara Sinden. Suaranya bukan kayak suara saya, tapi suaranya benar-benar kayak suara sinden, Mbak Nur ini. Dan luar biasa Mbak Nur ini, karya-karyanya juga dan reputasinya di dunia seni pertunjukan maupun di industri. Nah, ini akan membantu kita di 24 jam menari dan 24 jam musik. Dan yang terakhir festival ini memang kita harapkan menjadi ajang apresiasi. Tadi bercengkramannya sudah, bersuasanya sudah, diteruskan lagi bercengkramannya dengan melihat hasil karyanya. Dan di jam-jam ini akan banyak dan termasuk yang 24 jam menari dan musik akan memperkenalkan karya masing-masing. Dan akhirnya adalah pada tahapan yang ketiga, bercengkrama atau berkelanannya adalah membuat karya dan berkarya, sehingga karya itu kita bisa kembali lagi sebagai siklus kehidupan seni pertunjukan atau kehidupan tari, selalu bertemu, selalu berdiskusi dan selalu berkarya. Tanpa itu kayaknya yang pentas tok dan kita akan jadi subjek terus, akan jadi objek terus gitu. Itu kira-kira teman-teman pers, teman-teman media yang luar biasa.